Taman Wisata Alam Kawah Ijen merupakan kawasan konservasi. Kawasan seluas 92 hektar ini memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang variatif. Di samping itu, Gunung Ijen merupakan gunung vulkanik yang cukup aktif. Taman Wisata Alam Kawah Ijen memiliki sebuah danau vulkanik berisi air asam yang berada di puncak Gunung Api Ijen, Jawa Timur. Kawah Ijen berada pada ketinggian 2.368 meter di atas permukaan laut dengan kedalaman danau sekitar 200 meter dan luas kawah mencapai 5.466 hektar. Pengelola Taman Wisata Alam Kawah Ijen adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Direktorat Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan. Kawah Ijen berstatus sebagai cagar alam sejak tahun 1920 dengan luas 2.560 hektar. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1981, sebagian dari kawasan cagar alam Kawah Ijen seluas 92 hektar ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Kawah Ijen, sementara sisanya seluas 2.468 hektar tetap sebagai cagar alam. Untuk menuju Taman Wisata Alam Kawah Ijen, kita dapat melewati dua rute, melalui Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Perjalanan wisata ke Kawah Ijen dimulai dari Paltuding yang berada di ketinggian 1.850 meter di atas permukaan laut. Di lokasi ini, pengunjung dapat membeli tiket di loket pengelola Resort Konservasi Wilayah Kawah Ijen. Rute melalui Kabupaten Banyuwangi dimulai dari Kecamatan Licin menuju Desa Jambu, selanjutnya ke Paltuding, kemudian kita berjalan kaki melewati Jalan Setapak menuju Kawah Ijen. Perjalanan dari Banyuwangi ke Kecamatan Licin ditempuh selama kurang lebih 30 menit. Dari Kecamatan Licin sampai ke Paltuding ditempuh selama 60 menit dengan kendaraan bermotor. Sementara perjalanan dari Paltuding ke Kawah Ijen ditempuh selama kurang lebih 90 menit dengan berjalan kaki. Sedangkan rute melalui Kabupaten Bondowoso dimulai dari Wonosari, kemudian menuju Sempol, dan akhirnya ke Paltuding, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki. Perjalanan dari Bondowoso ke Kecamatan Wonosari ditempuh selama kurang lebih 15 menit. Dari Wonosari ke Sempol ditempuh 90 menit, dan dari Sempol ke Paltuding ditempuh selama 30 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. Perjalanan dari Paltuding ke Kawah Ijen ditempuh selama 90 menit dengan berjalan kaki. Flora yang ada di Taman Wisata Alam atau biasa disebut TWA Kawah Ijen diantaranya adalah Edelweiss atau dalam bahasa latinnya Anophalis spp dan cemara gunung atau Casuarina junghuniana. Potensi lain yang mendukung yaitu fauna yang beragam di wilayah ini. Pengunjung bisa menikmati atraksi satwa liar diantaranya lutung Jawa atau Trachypiceus auratus dan aneka burung khas dataran tinggi seperti elang Jawa atau Spizetus bartelsi yang hidup bebas di sana. Di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen juga dapat dijumpai rusa Timor atau Cervus timorensis. Hal ini merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk melihat satwa liar di habitat aslinya. Yang menarik dari Kawah Ijen adalah karena kawah ini terletak di tengah kaldera yang terluas di Pulau Jawa. Ukuran kalderanya sekitar 2 km persegi. Ukuran kawahnya sendiri berkisar 960 meter x 600 meter. Kelebihan lain dari Kawah Ijen adalah karena Kawah Ijen merupakan salah satu kawah paling asam terbesar di dunia. Tingkat keasaman dari kawah ini adalah mendekati 0. Sehingga bisa melarutkan tubuh manusia secara cepat. Selain itu,
Suhu kawah dapat mencapai 200 derajat Celcius. Pada saat dini hari, sekitar pukul 2 pagi, kawah yang bervolume sekitar 200 juta meter kubik ini akan mengeluarkan cahaya berwarna biru kemerahan. Fenomena ini sangat indah dan tentu akan membuat Anda lupa bernapas untuk sejenak. Warna terang ini berasal dari tingginya suhu yang ada di kawah tersebut. Pemandangan Kawah Ijen memiliki keindahan yang menakjubkan, yang dapat menghadirkan 3 warna berbeda jika dilihat dari berbagai sisi dan musim yang ada, yakni hijau, biru, dan kuning emas jika terkena sinar matahari. Banyak wisatawan yang harus berangkat dari Paltuding jam 2 dini hari untuk menyaksikan fenomena Blue Fire 0 meter. Kawah ini terletak di kedalaman lebih dari 300 meter di bawah dinding kaldera. Fenomena alam yang unik merupakan salah satu daya tarik wisata, sehingga wisatawan asing tertarik untuk berkunjung ke Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Mayoritas wisatawan asing yang datang ke Kawah Ijen berasal dari Eropa, khususnya Perancis. Daya tarik lain yang mendukung wisata alam Kawah Ijen yaitu potensi budaya yang unik dari komunitas yang berdekatan dengan Kawah Ijen. Potensi kebudayaan masyarakat sekitar Kawah Ijen memiliki seni budaya yang cukup unik dan merupakan ciri khas Banyuwangi, berupa tarian yang merupakan tradisi yang sifatnya turun-temurun dan diyakini oleh masyarakat setempat. Ya, pertama keindahan alamnya. Yang kedua, saya tertarik bagaimana melihat warga sekitar yang menambang belerang. Kawah Ijen bila dilihat dari atas Gunung Ijen terlihat sangat menawan. Kawah ini merupakan danau besar berwarna hijau kebiru-biruan dengan kabut dan asap belerang yang sangat mempesona. Di tenggara danau terdapat lapangan Solfatara yang merupakan dinding danau Kawah Ijen, dan di bagian barat terdapat dam Kawah Ijen yang merupakan hulu dari Kali Banyu Apit. Lapangan Solfatara Gunung Kawah Ijen yang selalu melepaskan gas vulkanik dengan konsentrasi sulfur yang tinggi dan bau gas yang kadang menyengat. Belerang merupakan bahan baku utama pembuat asam sulfat, di mana asam sulfat banyak digunakan dalam berbagai industri. Belerang biasanya ditambang dari pegunungan seperti Kawah Ijen dan Gunung Welirang. Kawah Gunung Ijen merupakan sumber belerang, yang mana belerang ini harus diambil agar tidak terjadi penumpukan, yang dapat mengakibatkan terjadinya pemanasan yang berlebihan di dalam bumi, yaitu dengan cara pengeboran, sehingga akan keluar asap belerang dan terjadilah sublimasi. Asap belerang begitu terkena angin berubah menjadi kristal. Kristal belerang inilah yang kemudian menumpuk dan harus diambil agar terjadi keseimbangan alam. Di balik keindahan Kawah Ijen, masyarakat sekitar memanfaatkan Kawah Ijen menjadi salah satu mata pencaharian dengan menjadi penambang belerang tradisional. Para penambang harus mendekati danau untuk menggali belerang dengan peralatan yang sederhana, lalu dipikul di keranjang dan dibawa ke atas. Penambangan tradisional ini konon hanya terdapat di Indonesia saja, yakni di Welirang dan Ijen. Beban ini luar biasa berat buat kebanyakan orang. Manakala belerang diangkut melalui dinding kaldera yang curam, menuruni gunung sejauh 3 km. Beberapa ratus meter terdapat sebuah bangunan bundar kuno, peninggalan Belanda, bertuliskan Pengairan Kawah Ijen, yang sekarang disebut sebagai Pos Bunder, sebuah pos di mana para penambang menimbang muatannya. Taman Wisata Alam Kawah Ijen selalu menarik untuk dikunjungi. Very beautiful. It was interesting to watch the workers carrying the heavy weights of sulfur out of the pit. Is it the first time you came here? Yes. Kementerian Kehutanan melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur berusaha terus melestarikan dan memberikan kemudahan pada para pengunjung dengan membangun infrastruktur yang menunjang lokasi wisata ini.
Upaya yang telah dilaksanakan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yaitu pelestarian alam dan pengembangan kawasan, sehingga diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal maupun pelestarian budaya dengan terus mengembangkan kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen sebagai kawasan wisata alam.